Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi, NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai startup. Apa sih startup itu? Startup adalah perusahaan baru yang didirikan dengan tujuan mengembangkan model bisnis yang inovatif, seringkali dalam bidang teknologi atau internet, dan memiliki potensi pertumbuhan yang cepat. Istilah ini sering dikaitkan dengan perusahaan yang baru didirikan yang beroperasi dalam lingkungan yang berubah dengan cepat dan berorientasi pada pengembangan produk atau layanan baru yang dapat mengganggu pasar yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis startup. Yang pertama, startup transportasi. Jenis startup ini berfokus pada memecahkan masalah transportasi di masyarakat, seperti ojek online melalui Gojek, Grab, dan Maxim. Yang kedua, startup perjalanan dan akomodasi. Jenis startup ini bergerak di bidang perjalanan dan akomodasi, seperti games yang tidak hanya menghibur tapi juga melatih kemampuan berpikir strategis pemainnya. Yang ketiga, startup SaaS, Software as a Service. Jenis startup ini mengembangkan produk perangkat lunak yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna tanpa perlu instalasi, seperti akuntansi online, Amplifia, Eresto, dan Guardian. Yang keempat, startup asuransi. Jenis startup ini memberikan layanan asuransi yang berbeda dari platform asuransi tradisional, seperti memberikan rujukan rumah sakit terdekat dan dokter terpercaya. Yang kelima, startup sekuritas. Jenis startup ini memungkinkan seseorang untuk berinvestasi secara online, serta memberikan layanan data, informasi, alat investasi, reksa dan saham, obligasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan sekuritas. Yang keenam, startup pendidikan. Jenis startup ini bergerak di bidang pendidikan, seperti menciptakan games yang melatih kemampuan berpikir strategis pemainnya. Yang ketujuh, startup hiburan permainan. Jenis startup ini bergerak di bidang hiburan, seperti menciptakan games yang tidak hanya menghibur tapi juga melatih kemampuan berpikir strategis pemainnya. Lalu yang kedelapan, startup e-commerce. Jenis startup ini bergerak di bidang e-commerce, seperti menciptakan platform jual beli online yang memudahkan konsumen dalam membeli produk. Selanjutnya, karakteristik startup perjalanan dan akomodasi. Yang pertama, menghubungkan penyedia jasa dan konsumen. Startup perjalanan dan akomodasi memungkinkan penyedia jasa seperti pemesanan tiket, pemesanan penginapan, dan lain-lain untuk diakses oleh konsumen dengan lebih mudah. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Startup perjalanan dan akomodasi menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti penjadwalan ketika berpergian jauh yang dapat dipersiapkan melalui smartphone. Yang ketiga, menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa. Startup perjalanan dan akomodasi memungkinkan konsumen untuk terhubung dengan penyedia jasa yang lebih mudah dan efektif, sehingga memudahkan proses pemesanan dan lain-lain. Lalu yang keempat, mengembangkan layanan yang inovatif dan adaptif. Startup perjalanan dan akomodasi berfokus pada menciptakan layanan yang inovatif dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti pemesanan tiket
dan penginapan yang dapat dilakukan secara online. Lalu yang kelima, menggunakan media sosial untuk promosi. Startup perjalanan dan akomodasi menggunakan media sosial untuk mempromosikan layanan dan produknya, sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui tentang layanan yang ditawarkan. Tujuan utama dari startup adalah untuk menumbuhkan perusahaan secara pesat dan menciptakan produk serta menjalin komunikasi dengan konsumen. Startup biasanya berfokus pada inovasi dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Tujuan startup juga meliputi pengembangan bisnis secara mungkin serta mencari pasar yang sesuai untuk memasarkan produk mereka. Ada juga ciri-ciri khas dari startup. Yang pertama, usia bisnis kurang dari 3 tahun. Startup biasanya berusia kurang dari 3 tahun, sedangkan perusahaan konvensional telah ada untuk waktu yang lebih lama dan memiliki sejarah yang panjang. Lalu yang kedua, inovatif dan disruptif. Startup cenderung mementingkan inovasi dan memiliki potensi untuk menciptakan perubahan dalam industri atau pasar, sedangkan perusahaan konvensional lebih terstruktur dan mengikuti protokol yang berlaku. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan teknologi. Startup seringkali berbasis teknologi dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan, sedangkan perusahaan konvensional mungkin tidak memiliki fokus yang sama pada teknologi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.